Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata kuliah ilmu perilaku hewan dan kali ini materinya adalah perilaku dari hewan yaitu berupa innate dan acquired. Oke, apa itu perilaku? Perilaku itu adalah tindakan, reaksi yang mana fungsinya adalah untuk merespon stimulus atau rangsangan tertentu. Nah, tanggapan atau respon ini bisa dari berbagai stimulus, bisa berasal dari luar maupun dari dalam tubuh sendiri. Minggu lalu kita sudah belajar ya, materi sebelumnya kita sudah belajar yang dari dalam ya, stimulus yang dari dalam dan juga stimulus yang berasal dari luar. Oke. Nah, adanya reseptor. Reseptor itu diperlukan untuk mendeteksi stimulus. Kemudian syaraf ya diperlukan juga untuk mengkoordinasikan respon dan efektor yang sebenarnya bisa melaksanakan aksi. Contohnya di sini adalah ketika hewan lapar, dia akan mencari makanan untuk menghilangkan rasa laparnya. Oke. Nah, secara garis besar, jenis-jenis perilaku ini bisa dibedakan menjadi perilaku tanpa mencakup susunan syaraf. Jadi, tanpa adanya pengaruh dari susunan syaraf ya. Oke, di sini ada kinesis, tropisme, dan taksis. Kinesis itu adalah gerak pindah yang diinduksi oleh stimulus, yaitu rangsangan kimia. Oke, dan perilaku ini bisa dikontrol. Kemudian ada tropisme. Tropisme itu adalah suatu gerak ya, dalam suatu arah yang ditentukan oleh arah datangnya rangsangan tertentu. Pada umumnya ini terjadi pada jenis tumbuhan. Kemudian taksis. Nah, taksis itu juga merupakan suatu gerak, gerak berpindah yang secara otomatis dilakukan oleh suatu organisme akibat adanya rangsangan. Nah, taksis ini bisa berupa fototaksis positif, artinya pergerakan ini mengarah ke arah sinar, kemudian fototaksis negatif itu bisa pergerakan ini bisa menghindari sinar atau terjadi untuk menghindari sinar. Nah, kemudian yang kedua, perilaku yang mencakup susunan syaraf atau naluri atau instingnya. Jadi ada insting di sini, di mana perilaku insting ini merupakan, stimulus atau rangsangan tertentu pada suatu spesies yang tidak didasari dengan pengalaman terlebih dahulu. Jadi tidak ada pengalaman belajar, bahkan memori juga tidak ada dan perilaku ini sifatnya adalah diturunkan. Contohnya di sini adalah pada pembuatan sarang burung ya, misalnya contohnya pada, jenis burung manyar, di mana burung manyar ini meskipun dia belum pernah melihat bentuk, sarang, maka dia akan secara naluri akan membentuk atau membuat sarang yang sama, oke. Nah, untuk melakukan perilaku insting atau perilaku yang bawaan ini kadang-kadang diperlukan suatu isyarat tertentu. Nah, isyarat itu disebut rilis atau pelepasan ya. Rilis itu bisa berupa warna, bisa berupa zat kimia seperti yang kita pelajari sebelumnya yaitu feromon gitu ya. Nah, yang kita pahami di sini adalah perilaku perilaku dari semua organisme baik hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu adalah, gen atau natur ya, atau alam, atau, lingkungan atau nurtur. Ya, di sini kalau, perilaku tersebut dipengaruhi oleh gen, maka akan terlihat sejauh mana gen dan lingkungan ini mempengaruhi sifat fenotipik atau sifat perilaku dari hewan tersebut. Nah, ini sifatnya adalah bawaan, ya. Jadi bawaan atau, diturunkan. Sedangkan kalau perilaku, yang dipengaruhi oleh lingkungan atau nurtur, dilihat bagaimana perilaku tersebut, merupakan suatu adaptasi agar si hewan tersebut itu bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Nah, ini sifatnya adalah belajar. Jadi, perilaku itu ada 2 macam yang sifatnya bawaan dan sifatnya, harus, belajar ya atau, ya harus belajar gitu. Jadi yang gen dan, natur atau nurtur gitu. Nah, karena itu adanya 2 macam apa penyebab tadi, maka melahirkan 2 perilaku juga, di mana terjadi adalah perilaku alami dan perilaku belajar. Innate atau perilaku alami atau bawaan, accurate adalah, perilaku belajar ya atau learn. Oke, nah kita bahas satu-satu. Nah, perilaku innate atau perilaku alami atau turunan atau bawaan ini adalah perilaku yang
telah ada dalam satu individu tersebut dan diturunkan secara genetik, dan pasti, apa namanya, akan, timbul karena bawaan lahir. Oke, jadi ketika lahir itu pasti akan langsung ada perilaku ini. Contohnya adalah, taksis, insting, refleks, dan lain sebagainya. Ini, perilaku bawaan ini atau innate ini adalah perilaku yang sifatnya genetis tadi dan tidak perlu melalui proses belajar. Oke, ini contohnya yang pertama adalah taksis. Nah, taksis ini adalah pergerakan hewan karena adanya respon terhadap stimulus ya, tadi sudah dibahas di depan. Nah, bisa berupa positif ataupun negatif. Yang positif artinya dia bisa mendekati stimulus, dalam hal ini contohnya adalah cahaya, contohnya ya, cahaya itu laron, kemudian, kalau yang menjauhi, cahaya atau negatif ya, di sini contohnya adalah kecoa. Oke. Kemudian, perilaku selanjutnya itu adalah insting, naluri ya, yaitu adalah perilaku yang terjadi atau yang ada ketika hewan tersebut baru lahir atau baru lahir gitu ya. Jadi itu akan langsung keluar ya, ini merupakan insting dan tidak perlu adanya belajar dulu. Contohnya di sini adalah tukik ya, nanti dilihat ya videonya ya teman-teman. Oke. Kemudian, nah ada juga perilaku, pada lebah yang menarik. Di sini adalah, ekpolitisme pada lebah, di mana ini ada perilaku yang, didasarkan pada usia gitu, di mana di sini, beberapa, usia lebah ya, itu memiliki, tugasnya masing-masing. Seperti contohnya, pada umur satu hari ya, di sini hitungannya day ya, hari, itu sampai, umur berapa hari, dia akan ada di dalam, nest, ada di dalam sarang. Kemudian ketika, dia sudah berumur cukup dewasa ya, ya dia akan masuk ke kategori, di luar nest. Nah, tapi di sini ada beberapa, perilaku yang, diurutkan atau, berdasarkan usia di sini seperti, cleaning ya, cleaning di sini itu, usia lebah di umur 1 sampai 9 hari. Kemudian ada juga yang sifatnya, receiving nektar itu sekitar umur 9 sampai 17 hari. Kemudian yang di outside, yang di luar, sarang itu bisa menjadi guarding atau foraging ya, atau yang foraging yang mencari nektarnya. Oke. Kemudian perilaku yang termasuk innate selanjutnya adalah refleks. Nah, ini biasanya berhubungan erat dengan sel saraf ya, karena ini merupakan kemampuan dari sel ataupun individu untuk bereaksi terhadap lingkungan. Contohnya seperti, mata ya, dia akan mengedip kalau ada debu ataupun cahaya yang terlalu terang, kemudian, lutut ya, dan lain sebagainya. Oke, ini contohnya pada lutut ya. Jadi kalau ada rangsangan misalnya dipukul ya di bagian lutut, maka dia kan secara refleks akan mengangkat. Kemudian ini pupil mata, refleks pada pupil mata. Selanjutnya adalah perilaku innate selanjutnya adalah pola aksi tetap atau fixed action pattern ya, VIP. Di sini merupakan perilaku yang berurutan atau, urutan tindakan perilaku yang pada dasarnya ini tidak bisa diubah dan umumnya ini akan dilakukan sampai dia selesai, gitu ya. Contohnya di sini adalah percobaan dari Tinbergen ya melalui, percobaan pada, angsa ya yang diberi judul egg rolling behavior ya, di mana angsa ini dia akan melakukan perilaku, VIP ini ya, di mana kalau telurnya itu menggulung keluar sarang, maka yang akan dia lakukan adalah pertama, menjulurkan bagian kepala ya, kemudian dia akan, menaruh, mulutnya ya, tuh ke menggulingkan telurnya agar masuk ke dalam, sarang dan itu akan terus dilakukan sampai, perilaku itu selesai gitu ya. Nah,
Dan ini urutannya juga tidak bisa diubah, jadi akan tetap seperti itu. Dia menjulurkan bagian leher, kemudian dia menaruh bagian, mulutnya, kemudian menggulingkan dan seterusnya. Jadi itu akan berurutan terus sampai perilaku tersebut selesai. Oke, ini ada videonya juga menarik, nanti kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Kemudian adalah VIP. Nah, VIP juga ya selain pada, telur, angsa tadi ya atau ya gos ya, itu bisa juga terjadi pada ikan stickleback. Jadi yang kita pelajari kemarin ya videonya bahwa di sini ternyata dia sangat, sensitif terhadap, ikan, eee jantan lainnya. Jadi dia akan karena, si ikan ini adalah teritorial ya, maksudnya dia akan mempertahankan teritori, maka ketika ada jantan yang lain, maka dia akan menyerang, ya tidak peduli bentuknya, ya tapi yang penting di sini adalah warna, gitu. Ini adalah videonya, nanti bisa ditonton ya teman-teman. Nah, contoh lain adalah anak burung yang baru menetas, di mana dia akan selalu membuka mulut, kemudian, induknya itu akan menaruh makanan di mulutnya gitu dan seperti itu. Jadi perilaku itu akan terus berurutan seperti itu. Baik, tadi adalah perilaku, innate atau bawaan. Nah, selanjutnya adalah learn atau accurate ya, atau perilaku belajar. Di mana ciri-ciri dari perkembangan hewan, selama hidup itu adalah belajar dan, belajar itu atau pengalaman itu memerlukan adanya memori atau ingatan, ataupun modifikasi dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Dan perilaku contohnya di sini adalah imprinting, learning, classical conditioning, tool use, reasoning, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk video karena nanti, agak sulit untuk di-play-nya, jadi mungkin kalian bisa, lihat sendiri ya setelah, penjelasan dari Ibu selesai. Nah, yang pertama adalah habituasi atau habituation. Di sini adalah perilaku yang muncul karena adanya stimulus yang berulang-ulang, yang mana perilaku ini didasari karena tidak adanya, bahaya gitu. Contohnya misalnya pada anjing ataupun kucing ya, yang awal-awal kita pelihara, dia ini akan merespon dengan cara, ketika, pemiliknya itu memegang atau menepuk bagian punggung, maka kucing atau anjing pada awal-awal itu dia akan menyerang karena dia merasa bahaya dan dia merasa bahwa, sesuatu, atau pemiliknya itu akan menyerang si anjing dan kucing ini gitu ya. Namun setelah perilaku itu dilakukan berulang-ulang dan ternyata itu bukan untuk menyerang, melainkan misalnya hanya untuk, memegang atau mengelus dan lain sebagainya dan respon yang terjadi maka dia akan, mengabaikan perilaku atau mengabaikan tepukan dari, pemiliknya itu. Jadi tidak akan ada agonistik di sini atau marah ya dan lain sebagainya. Jadi, itu adalah bentuk respon yang terjadi karena berulang-ulang dan dia merasa itu tidak membahayakan dirinya. Itu yang namanya habituasi. Oke, dan habituasi ini itu bisa terjadi pada atau bisa dilakukan pada saat kita pengambilan proses, pengambilan data ya di lapangan. Jadi kalau perilaku ya, penelitian perilaku itu harus wajib melakukan, habituasi, di mana habituasi ini adalah proses di mana objek atau, satwa atau hewan yang akan kita amati itu terbiasa dengan kehadiran kita. Begitu pula juga kita juga bisa terbiasa memahami, mereka gitu ya. Misalnya contohnya misalnya kita mengamati di area kebun binatang berarti kita harus berada di satu titik itu aja supaya dia mengenal. Kemudian kalau bisa menggunakan baju yang, warnanya, senada gitu ya, kemudian tidak perlu menggunakan parfum dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian kalau di lapang seperti apa? Kalau di lapang itu contohnya misalnya kita mengikuti satu kelompok Macaca fascicularis ya, berarti kita, setiap harinya kita harus berada di dekat mereka, supaya ketika nanti mereka sudah terhabituasi dengan kita, mereka akan nyaman, bahkan mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita, bahkan pun mendekat dan, bermain gitu, merasa bermain, merasa aman karena tidak, merasa terancam dengan kehadiran kita, itu namanya habituasi.
Oke, dan yang kedua adalah imprinting. Imprinting ini Ibu sudah sering banget menjelaskan ya, imprinting ini, adalah perilaku meniru ya pada objek yang pertama kali dia lihat ketika dia lahir. Contohnya pada, Lawrence ya, koran Lawrence ya, di mana dia ini, bapak etologi yang menemukan imprinting yang kemudian menjadi, meraih Nobel ya. Oke, lanjut. Kemudian classical conditioning ini juga sudah dijelaskan ya, itu juga termasuk perilaku belajar, learning, di mana di sini adalah suatu proses belajar itu adalah stimulus yang didapatkan itu bisa memunculkan respon baru ya, kalau misalnya, itu dilakukan secara terus-menerus. Oke. Kemudian ada imitasi atau coping behavior. Nah, imitasi atau coping behavior ini merupakan perilaku yang ternyata dilakukan oleh, hewan di mana dia mencontoh hewan yang lainnya dan biasanya ini terjadi pada periode kritis ya, misalnya pada fase anak-anak ya atau ya anak-anak lah ya di sini karena, dia ini belum banyak pengalaman jadi dia biasanya melihat lingkungan sekitar seperti apa dan akan meniru meniru perilakunya, satwa atau hewan yang ada di sekitar kita, gitu ya, itu kalau imitasi. Kemudian reasoning, reasoning itu adalah perilaku di mana ini adalah sebuah respon melalui dari stimulus dengan kondisi tertentu, di mana ini bisa memecahkan permasalahan secara cepat. Misalnya ada satu perilaku, kemudian ada stimulus dan bagaimana dia bisa memecahkan, permasalahan tersebut dengan cepat gitu dan kemampuan ini itu dinamakan problem solving. Nah, ini memunculkan adanya ide gitu ya, karena adanya permasalahan tadi. Oke. Oke. Nah, Tullius ini adalah sebuah perilaku yang ternyata, berkaitan tadi ya dengan, perilaku sebelumnya, di mana ini, merupakan penggunaan alat. Jadi kalau misalnya, dalam memecahkan masalah tersebut ternyata tidak cukup ya, jadi harus butuh alat. Nah, di sini dalam hal makanan biasanya, jadi, hewan tersebut akan berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut dengan menggunakan alat. Contohnya di sini ada kapucin yang menggunakan batu untuk memecahkan karang, kemudian ada simpanse yang menggunakan sebatang kayu untuk mengambil semut dan rayap, kemudian ada monyet ekor panjang yang, dia menggunakan batu untuk memecahkan, kerang ya yang ada di, batuan dan lain sebagainya, itu ya Tulio. Oke, nah ini ada beberapa video yang kalian bisa, pakai ya nanti untuk, me-review apa yang sudah Ibu berikan tadi terutama untuk perilaku, learn ya atau belajar. Nanti silakan kalian lihat dan kemudian kalian pelajari untuk videonya ya teman-teman, karena untuk di sini tidak bisa di-play ternyata, jadi kalian bisa, lihat sendiri nanti ya dari link yang Ibu berikan. Mungkin itu aja untuk materi yang Ibu sampaikan, Ibu terima kasih, jumpa di materi selanjutnya. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.